Jombang, Pak Gatot Wijaya. Yang kami hormati Pak Haji Mas Bintar dari UB Brawijaya Malang. Yang kami hormati Pak Bambang, Pak Cidiono, Koperasi Produksi Salam, dan Bapak Ibu, ya, teman-teman anggota koperasi kelompok tani yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya. Ya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, Bapak Ibu. Acaranya santai, acara FDD, ya, fokus grup diskusi. Jadi nanti kita mencoba untuk diskusi, ya, terkait dengan communal branding. Yang pertama, kami memohon maaf Bapak Ibu, Pak Sekdis, ya. Seharusnya memang pada agenda hari ini Bu Kadis, Bu Kabit Ramu, tapi karena ada sebentar beliau kegiatan di luar beliau sehingga izin, ya, mewakilkan ke kami. Dan kami, ya, mengaturkan terima kasih, ya, Pak Sekdis secara aku pribadi, ya, dari UB Mas Haji, Mas Bintar secara aku, dan Bapak-bapak Ibu, ya, yang harusnya hari ini bisa bekerja, ya, seperti biasa, ya, di kebun, ya, tapi mau meluangkan waktu, ya, bisa hadir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ya, memang acara ini dalam rangka penguatan communal branding yang memang telah kita coba launching tahun lalu, ya. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dasar kita pelaksanaan communal branding itu memang ada semacam MOU, ya, kerjasama antara Pemprov Jatim, kami dengan UB dengan Brawijaya, sehingga kita kerjasama diimplementasikan dengan communal branding kopi, ya, yang sudah kami coba hak merekkan, namanya Javes Kopi. Jadi memang kami bersama-sama dengan Pemkab Jombang dari koperasi akan mencoba, ya, membantu kita bareng-bareng dengan UB, ya. Arahnya adalah nanti ekspor Bapak Ibu, ya, ekspor, karena harapan kita bersama kalau kita bicara ekspor kopi itu buyer itu tahunya adalah kopi Jawa Timur, kopi Jawa Timur. Nah, memang fokus kita di Green Bean Bapak Ibu, ya, Green Bean. Arahnya adalah kita berusaha untuk satu merek bersama kopi Jawa Timur, khususnya memang di Green Bean untuk ekspor. Itu memang harapan kita. Karena kalau kita bisa ekspor sendiri, saya yakin keuntungan yang didapatkan akan mungkin lebih besar dibandingkan dengan mungkin Bapak Ibu operasi ekspor dengan dana. Itu memang arahnya. Dan yang jelas kalau kita bicara kopi Green Bean itu nggak lepas dari para petani, gitu, ya. Entah kelompok tani, entah para petani, prinsip budidaya, ya. Gitu. Memang kita sinergi, ya. Kemudian kami juga nggak bisa sendiri Bapak Ibu, ya. Ada Pak Sekdis dari Jombang yang memang kan ini wilayah Jombang, memang kita harus bersinergi. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 8.47, ya. Harapan kami ini nanti bisa efektif, ya. Sebelum Jumatan lah, ya, kita bisa selesai, ya. Nanti ini modelnya adalah panel, ya. Nanti Pak Bapak bisa ngendiko, dilanjut oleh Pak Sekdis ngendiko, baru nanti dari endingnya. Baik, mungkin sedikit pengantar dari saya, ya. Kemudian nanti kita nginjak ke diskusi panel. Monggo nanti mungkin Bapak narasumber bisa ngendiko dulu. Nanti kita bisa diskusi setelah Bapak Ibu ngendiko. Yang pertama kepada Pak Bambang, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Bapak Anton dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur secara rombongan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Koperasi dan Kabupaten Bogor secara rombongan. Dan juga yang saya hormati Bapak dari Universitas Brawijaya, teman-teman BPK dan juga anggota Koperasi Kopi Wonosalam, dan yang saya banggakan teman-teman anggota Koperasi Kopi Wonosalam. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sebab apapun. Tidak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, ini suara saya agak terganggu karena akan tanggapan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan Kopi Wonosalam, semenjak adanya Asosiasi Kopi Wonosalam ini, kita sudah bergerak membranding Kopi Wonosalam supaya bisa lebih go public ya. Kita membantu pemasarannya seperti apa, kemudian kita berkoordinasi dengan kopi-kopi terkait dengan pendampingan Kopi Wonosalam, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini pencapaiannya juga luar biasa. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan pengembangan Kopi Wonosalam ini ternyata keberadaan asosiasi saja itu tidak cukup. Karena kita permasalahan yang terpenting adalah bagaimana mengatur tata niaga kopi itu yang baik itu seperti apa. Makanya kita bersama teman-teman Asosiasi Kopi Wonosalam sepakat membentuk Koperasi Kopi Wonosalam. Karena leading sektornya di koperasi ini nanti bergerak di bidang bisnis. Karena kalau asosiasi sifatnya sosial nggak bisa masuk ke bisnisnya. Dan harapan kami nanti dengan adanya Koperasi Kopi Wonosalam ini bisa menampung semua hasil dari panen teman-teman petani yang ada di Wonosalam dan sekitarnya. Tidak hanya di Wonosalam, karena sebetulnya skup kami Koperasi Kopi Wonosalam ini satu provinsi di Jawa Timur. Karena anggota kami ada juga dari Jember, dari Surabaya, dan Kediri. Mungkin dari belum. Jadi berangkat dari anggota yang masih sedikit ini, harapan nanti ini bisa menjadi besar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman koperasi ini menjaga komitmen bersama untuk kemajuan bersama. Itu yang terpenting. Karena harapan kami nanti dengan adanya Koperasi Kopi Wonosalam ini bisa tercipta ekosistem perkopian yang baik. Selama ini karena kopi dimanapun ada kopi itu pasti dikuasai pemula. Jadi teman-teman petani tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau masalah harga ya tergantung tengkulaknya. Tapi kalau di Wonosalam ini alhamdulillah sudah mulai yang bikin harga itu kita petaninya. Kalau mau sekian nggak mau ya terserah, karena kita bisa punya jaringan pasar sendiri. Cuman memang kita baru berdiri, jadi jaringan kami masih belum luas. Nanti mungkin dengan adanya munculnya kita berperangan juga dengan muncul mengurus indikasi geografis kopi ekstrak Wonosalam, mungkin nanti juga akan gaungnya lebih besar lagi. Kemudian juga dukungan dari Bank Indonesia dan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Jombang sangat luar biasa melalui dinas-dinas terkait. Hanya harapan kami nanti percepatan pengembangan Kopi Wonosalam itu lebih bisa sesuai dengan harapan. Karena menurut teman-teman sih sebenarnya katanya terlalu cepat kita larinya ini. Karena dari berdiri tahun operasinya baru tahun 2021 ya, bulan 6. Jadi yang saya harapkan nanti komitmen dari teman-teman bersama ini nanti harus benar-benar dijaga. Karena ya memang membangun sebuah lembaga dari kecil menjadi besar itu memang dibutuhkan effort yang luar biasa. Mungkin itu sementara yang saya sampaikan Pak, nanti bisa berkembang untuk
diskusinya. Tidak ada sesuatu yang kurang, saya mohon dan segera berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak Bambang atas paparannya ya. Memang betul Bapak Ibu ya. Saya hanya sedikit mengulas ya Bapak Ibu. Yang namanya koperasi itu memang sebuah badan hukum. Disebut badan hukum itu ada aktenya, anggaran dasarnya, dan juga harus disahkan, mendapatkan nomor pengesahan dari pemerintah, ya. Sekarang dari Kumham. Nah, memang betul Pak Bambang ini tadi. Asosiasi itu bisa dijadikan badan hukum, namanya perkumpulan, bisa. Enggak pun juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang namanya perkumpulan, yayasan itu memang dia bukan mencari laba Bapak Ibu ya. Tidak untuk mencari laba, non profit ya. Tapi koperasi memang itu sebuah perusahaan yang dimiliki dari anggota untuk anggota oleh anggota. Sebuah perusahaan, bukan sebuah lembaga sosial. Sebuah lembaga bisnis gitu. Dan memang betul ya Bapak Ibu ya. Harapannya memang ketika kita berkumpul dalam bentuk koperasi, kita akan lebih kuat. Alhamdulillah tadi Pak Bapak pernah menyampaikan ya, harga yang menentukan bukan pula lagi. Karena memang harapan kita bersama, bagaimana caranya para petani bisa lebih sejahtera. Ya. Kalau kita sendiri-sendiri ngapunten, itu kita nggak akan kuat. Cenderung bisa dipermainkan oleh tadi itu tanda petik ya, tangkula dan lain-lain. Dipermainkan, dibenturkan. Sehingga kalau kita bersatu dalam wadah koperasi, insya Allah saya yakin kita akan punya power yang lebih. Bisa nego, bisa tawar menawar, bisa menolak. Karena yang penting adalah kita sendiri. Intinya adalah harapan kita bersama, kesejahteraan, kemakmuran anggota lebih meningkat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu mungkin nanti dari Pak Bambang kita perlu mendengarkan arahan dari Pak Sekdis ya, yang punya lokasi yang di Jombang. Karena memang tanpa dari beliau ya, kita pun tidak bisa ngapain kolaborasi. Demikian waktu dan tempat kami atur kepada Pak Sekdis, Pak Gatot, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan sehat. Nek sehat orang tekan begini. Amin. Ya semoga terjadikan barokah buat kita semua. Amin. Dan selanjutnya Pak Dormatulun luar biasa. Masa Bangkok diceluk Pak Bambang Masa Bangkok iya saya kan tahun wah nih fungsinya ketemu silaturahmi kan gini ya Bu ya lah kan udah umur kalau mau tempat tak soalami kafe atau sih dulu jalan tak soalami ya asik. Jadi mana salahnya karena salaman dengan banyak. Itu betul ubi luar biasa. Eling ubi itu eling payung bisnis ya. Iya, iya kan. Simbolnya kan payung bisnis. Kalau itu versi kan ya payung bisnisnya ya. Berarti kalau di ubi ada payung bisnis. Ubi kan juga luar biasa. Dan bicara masalah koperasi, alhamdulillah koperasi dari itu ya. Jadi koperasi di Wonosalam dan koperasi kopi Wonosalam yang tergabung di beberapa kabupaten ya. Kalau di Silo ya, Silo. Ya,
di Silosama luar biasa. Kemarin juga ada bobotnya sama kan. Ya, soalnya untuk komunal branding itu bukan hanya brandingnya saja, tetapi kualitas. Ini ada tahun BBL. Cici loro, papa timon, terakhir kalau BBL ini kan sudah nanti masalah. Pertama kualitas untuk komunal branding, terus ya kualitas mohon untuk dijaga. Banyak perusahaan, banyak perkebunan yang luar biasa. Tetapi karena tidak bisa menjaga kualitas, sebetulnya dulu kan ada riwayat Matapian ya, Gunung Matapian. Sebetulnya itu luar biasa loh dulu, menguasai loh. Tapi berhubung ya bukan hanya banyak politik, memang tidak bisa menjaga kualitas. Itu. Saya memang ke kondisi ya, akhirnya kan kita bicara banyak riwayat. Makanya dengan kejayaan Gunung Matapian seperti apa, mungkin Bapak jenengan saya tahu. Ya. Di Wonosalam kalau jadi tanahnya sebenarnya sudah di redistribusi ya masyarakat. Walaupun belum seluruhnya karena yang lainnya akan kembali ke menjadi di wilayah Tahura, Solo lainnya yang sudah ditempati masyarakat di distribusi. Nah ini kembali lagi ke masalah kualitas. Pertama kualitas, baru lagi masalah kualitas dan masalah bisa dibolehin. Karena masalah kualitas ini harus kita ciptakan. Sebetulnya kemarin saya matur sana kemarin terkait masalah kualitas. Kalau yang kualitas tanamannya, ya, cara metiknya, yaitu teman-teman PPL itu sudah bisa memberikan, bisa belajar dari provinsi juga memfasilitasi bagaimana meningkatkan mutu tanaman sampai memberikan pengelolaan. Nah kemarin itu sebetulnya ada peluang dari kabupaten untuk memfasilitasi penyimpanan. Karena kopi ini termasuk salah satu jenis komunitas berjangka. Ya, itu berbeda ya, kan benar ya komunitas berjangka. Komunitas berjangka itu bukan hanya transaksi yang beli selesai langsung dapatnya barang. Bisa jadi karena orientasinya kan pasar kopi itu kan juga ekspor juga kan. Pasar ekspor untuk komunitas kopi mungkin transaksi hari ini penyerahan bisa setahun atau 2 tahun ke depan. Itu komunitas berjangka. Menurut perhitungan dan menurut ilmunya komunitas berjangka ini di Jombang itu ada gudang besar banget. Resi gudang, mungkin teman-teman pernah dengar ya, resi gudang yang ada di ya dekatnya jadi Palembang itu gudang yang sudah dipersiapkan untuk komunitas berjangka. Jadi konstruksinya gudang itu bukan yang gudang untuk menyimpan, tapi untuk berjaga. Ternyata lah kok bisa disewa untuk menyimpan padi sekarang itu untuk menyimpan padi sekarang 20 tahun atau lebih atau 50 juta misalnya. Ini kan eman, kalau gudang bergapa itu kan sederhana ya, tapi untuk komunitas berjaga itu khusus kan eman. Ya kan nanti tidak jadi kalau berjalan nanti kalau saya sampaikan ke pimpinan yang baru bagaimana kalau sudah jangka waktu sewanya selesai untuk ditarik lagi kita berdayakan. Misalnya kemarin saya teman-teman berdagang ngomongnya kan kita mendapatkan keuntungan dari nilai sewa. Pemerintah tidak menarik keuntungan, sifat pemerintah tidak pernah profit. Sama dengan sampaikan tadi, pemerintah ya acara ini, pemerintah tidak mencari keuntungan dari apa? Tetapi namanya benefit. Benefit adalah keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat harus berdaya. Itu keuntungan pemerintah, bukan profit. Nanti akan saya sampaikan dengan pimpinan yang baru. Kemudian pimpinan yang apa? Cuma kan berarti kan korban ya. Kalau sekarang kita ngomong kita terus, kantor sudah selesai. Ya nanti ini kalau nanti saya sampaikan. Itu masalah kualitas. Kan kalau dicoba untuk yang transaksi penyerahan setahun atau 2 tahun mungkin akan bisa di sana dan kita masalah. Apalagi ngapunten ya wilayahnya operasi boleh jadi Wonosalam loh. Ini jadi luas banget. Mungkin nanti yang Madiun itu bisa bergabung yang di Kare ya, ke Kare akan gumus itu kan. Itu Kare suka Kare ya. Tapi secara dia ada Kare ya, sampai caruban kiri Kare. Lewat
ngaji lu cedek jadi lewat sawahan nanti kanan ke arah kali. Itu luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang lainnya buat yang salah. Kita kalau ngomong masyarakat, kita kan NKRI. Terus ya, Indonesia orang-orang masyarakat. Petani gak butuh. Ini batas semua masyarakat gak iso. Kok mana gak susah malah. Nah, yang mungkin petani itu berbeda. Kualitas, kalau kualitas tadi yang dari sisi pohonnya, buahnya itu tidak ada akhirnya. Kalau mau masalah penyimpanan, orientasi seperti apa nanti. Kalau orientasi ekspor kita perlukan pasti. Mungkin dari Provinsi bisa ngomong pedagang provinsi agar pedagangan kabupaten Jombang bisa tahu gudang memanfaatkan resiliensi udara. Kalau masalah sebenarnya kemarin itu kalau belum jadi EO, jadi SMK ya, KUB-nya kan jadi SMK. Kalau lahan, mungkin kami bisa ngomong dengan baru bagaimana mendapatkan gudang penyimpanan khusus kopi. Itu menjadi luar biasa. Saya kemarin ada lapangan ternyata sulit juga ya. Masa kopi di daerah Kemarin, benar yo iso, tetapi kan menjadi kan betul, itu. Makanya mindset kita bagaimana communal branding ini bukan hanya si acaranya saja kita ekspor 2 kontainer atau berapa tersebut, bukan itu. Jangka panjang berlanjutan sustainable bosone kan dia MGDs saya kan jadi SDGs jadi goalnya itu berlanjutan orang diri cukup baik bahasanya ini mari harta tapi kopi itu begitu diambil mesti kan ada di rawat lagi bagaimana pengumuman biar orangnya kalau malam ya sudah lewat kelasnya bukan kelas kita kalau si awal gitu kan Java Cafe luar biasa enggak itu kan sudah ada settle sudah lama banget apalagi Pak Samsudin yang dulu yang warnanya itu luar ya Gustin yang di ya itu sudah kalau itu kelasnya luar biasa sekilo bisa berapa rumahnya jual juta kalau kopi itu lain ya Pak. Jadi itu kalau sudah settle itu yang masak itu loh apa Starbucks yang strong itu yang mahal banget yang satu cangkirnya itu bisa 150.000 itu keren tapi kita ngomong mungkin kita menjadikan semangat bahwa kita bisa menjadi semacam itu benar kategorinya apa kualitas pohonnya saya sudah besar tanah-tanahnya sudah apa dipager Pak itu tanahnya orang yang khusus itu kan kita kesulitan sekarang problemnya adalah penyimpanan atau problem penyimpanan ya ini problem petani-petani yang di terutama yang santau yang di Wonosalam kemarin saya juga lihat Silo juga problemnya penyimpanan ini membuat sendiri tetapi kembali lagi syarat bukan yang terbaik tetapi paling tidak ada karena selama ini begitu menanam hasilnya bagus panennya bagus lupa penyimpanannya seperti apa nah ini dari catatan untuk menjaga kualitas dan yang mau dicatat ya nanti saya akan sampaikan ke pimpinan di Jombang pertama persekutuan itu yang kedua bagaimana kalau punya ada lahan diberikan hibah kepada koperasi dari koperasi provinsi kalau di sini ada KUB juga kan mungkin melalui KUB yang ada di Wonosalam karena hibah kalau provinsi kan akan ribet ya nanti hibahnya ke KUB diberikan hibah bisa juga buat ya koperasi yang dapat hibah bisa tadi untuk apa bangunan yang khusus penyimpanan kopi untuk menampung kopi Wonosalam nanti ada sinergi antara KUB dengan koperasi karena KUB kan juga usaha ini dari sisi kualitas tapi sambil jalan simultan saya juga mohon nanti kan ada BI ya Pak si pembina kita kan kalau bisa itu kooperasinya BI itu kalau memberikan suguhan itu tidak pakai kopi Jabes kan nama Jabesnya aku dulu sih dulu Jabes ke Jawa nah ini logonya Jabes sudah ini kan orang belum tahu ya ikut communal branding Java is cafe itu kayak apa kan bro nah ini perlu dikenalkan kayak gini Bapak Ibu harus tahu jenis
pelugune jaga sekali. Mas Anton, nah nanti juga saya minta dari payung bisnis UB ini nanti kalau bisa kantin-kantin yang ada di Universitas Brawijaya itu kalau bisa kan menyediakan kopi semua harus difasilitasi, bukan suruh beli nanti buliin lagi mereka difasilitasi untuk menyuguhkan kopi Wonosalam yang dijual antar koperasi kan bisa. Nah, nanti koperasi kan komanya atau operasi. Misalnya di Brawijaya itu ada dua koperasi, koperasi karyawan dan koma. Gue ini nanti bahasanya. Oh di asrama itu yang komanya, yang koperasi karyawan di Jalan Merdeka. oh tetap di DMD ini ya. Iya, harus Sibora sekarang ya. Kalau bisa juga kegiatan-kegiatan mahasiswa kan banyak banget kan. Ini kan penuh hobi. Saya melihat sampai hari ini kalau saya acara di Brawijaya, fakultas maupun yang disediakan oleh mahasiswa, kopinya udah kopi kepala api. Nanti belum kita. Makanya saya pesen payung bisnis itu bisa memberdayakan produk lokal, kan gitu. Asal maneng ngono ya. Nampak jadi kok jember katuan kok. Kan Jawa kan ide kan ngono maksudnya. Kan gitu. Nah, nanti tinggal pimpinan di UPI saya yakin sepakat untuk itu. Bagaimana pasar produk yang di Wonosalam ini bisa. Nah, sampai simultan kita ada pasar ekspor, pasar lokal ini. Kalau si permintaan ya setahun betul kan jumlah kantinnya berapa, jumlah kegiatan mahasiswa berapa, dengan bisa masuk melalui koma maupun si koperasi karyawannya itu berapa, kan bisa dihitung. Nah nanti teman-teman itu kan tidak terlalu banyak membutuhkan gudang, kan bisa langsung. Cuma rencana seperti apa, kan teknisnya nanti ada yang bagian produksi. Ya kami kan tugasnya pemerintah kan fasilitasi itu. Ya, kalau dari koperasi nanti problem-problem koperasi akan kita sampaikan. Jangankan betul. Ya walaupun kita punya problem sendiri, tapi nggak bisa sampaikan nanti akan kita sampaikan seperti apa. Walaupun di koperasi binaan pengawasan provinsi ya, nanti kami berusaha fasilitasi sebatas kewenangan kami. Tetap kami melakukan yang kewenangan tetap kami sampaikan. Kewenangan siapapun kita sampaikan. Pemerintah masyarakatnya dulu siji, orang dulu itu bukan kewenanganku, bukan. Masyarakat pasti belajarnya pemerintah ya pemerintah. Urusannya jenengan menyampaikan, kan gitu. Jadi nggak ada. Jadi problematika jenengan walaupun ini koperasi di bawah binaan dan pengawasan provinsi, kami tetap akan memberikan fasilitasi sebatas kemampuan dan kewenangan kami sendiri. Tetap ada yang sampaikan. Contohnya yang kemarin masalah sebutkan itu kami sebetulnya semua nanti baik siapa apa mungkin belum saatnya. Nanti kalau sudah saatnya apalagi jadi mas bapak mau mulai gantar nah ini penyanyi bukan sprinter ya memang pelari maraton ya kan ya lari agak ada kan jawabannya panjang. Nanti mungkin kita bisa mati yang settle seperti di Turin itu jangan ngomong pada saat umur kita, mungkin satu generasi ke depan yang menikmati itu luar biasa. Kita baru fondasi yang kuat pertama tadi, kooperasinya sudah berbadan hukum, sudah berdiri, sudah punya ART, sudah punya ART, sudah punya bukannya, mereka juga punya badan hukum AHU, sudah tercatat di ODS, tercatat loh, grade-nya loh, itu proses kalau bisa grade A. Kalau grade A nanti kita bisa fasilitasi lebih harus gitu. Nanti grade A itu harusnya RAT harus rajin. Jangan melampaui 6 bulan setelah tahun buku. Loh, coba ini kita akan membangun fondasi itu. Yang kedua, kami minta pengurus, terutama ketua koperasi, minta pada bendahara koperasi membuat penutupan kas setiap akhir bulan. Dicek
Ini problem koperasi, Mas Anton. Laporan penutupan kas setiap akhir bulan itu jarang dilakukan koperasi. Yang di Jombang setahu saya koperasi. Nah ini, Mas Anton. Kayaknya sehat. Apa Merno? Karena ini satu-satunya koperasi yang sudah haru dan sudah audit eksternal Pak, oleh kantor akuntan. Jadi karena sebaik-baik koperasi, sehebat-hebat koperasi, begitu masalah keuangan ambruk Pak. Gitu. Koperasi kalau Mojokerto itu setahu saya, Mojokerto itu ikut situ aja. Nah yang koperasinya Ciwi itu masuk Mojokerto itu. Ciwi Kimia. Koperasinya masuk Mojokerto tapi pabriknya ikut Sidoarjo. Itu koperasi karyawannya. Saya punya rumah sakit Medika itu Citayam itu punyanya koperasi loh tuh. Bukan punya perusahaan atau perorangan, koperasi. Salah satu dibangunnya si koperasi karyawan Ciwi Kimia itu mulai sejak awal modalnya kecil belum, jadi agak silang sedikit, tapi tidak apa-apa nanti termasuk. Dan semacam itu kan menjadi problem. Ternyata ya beberapa desa itu masih gampang ya laju. Padahal saya di Kalungan, saya sudah ngomong dengan Mas Fajar seperti apa nanti Mas Fajar sudah memfasilitasi kalau memang itu juga mengalokasikan. Saya juga dengan ngomong dengan Dewan maupun kalau bisa nanti PD Panggungan dipasok dengan penyataan modal ataupun penambahan modal dari Pemda membangun pabrik untuk si pasteurisasi susu itu nanti yang menampung susu Wonosalam dan sekitarnya dikasih branding Wonosalam. Jadi luar biasa kekuatannya itu. Demikian juga untuk fasilitas jalan. Kemarin saya sudah ngomong dengan Bapeda karena kebetulan saya juga menjadi timnya dengan UPI juga dengan Bu Sukma itu yang kewilayahan. Bagaimana Wonosalam saya minta jalannya ditingkatkan, bukan diambak nonton tapi pinggir ini untuk si talurnya juga diperkuat. Kan ada beberapa yang didapatkan begitu karena truk untuk ngangkut komoditas ternyata nggak kuat kan. Dan itu kalau saya minta talurnya juga diperkuat seperti apa. Silakan padanya, saya minta itu. Kebutuhan masyarakat itu apa? Aksesibilitas masyarakat Jombang itu. Angkut kopi, masa lebih dipikul, masa pakai sepeda motor terus. Tidak, pada saat tertentu kan butuh angkutan. Itu jalannya bukan hanya lebar tapi kuat. Dan sudah minta itu. Jadi apa yang kita konsultasi? Sepanjang saya tahu itu membutuhkan solusi, mana yang bisa memberikan solusi saya sampaikan. Koperasi bukan hanya kita ngomong koperasi, tadi sudah kita koperasi yang bagian kuat, ada dukungan kuat, fondasinya kuat, harus diperkuat dengan rutinitas menyusun laporan keuangan, rapat anggota tahunan, dan juga yang kita pesankan kalau bisa dilatih penutupan kas di akhir bulan. Perlu banget karena biar kita saling melihat posisi uangnya itu ada di mana, jumlahnya berapa, yang ada di biru berapa, yang tunai berapa, biar ketahuan ketuanya bisa mengetahui kondisinya seperti apa, pengurus yang lainnya bisa tahu kondisinya seperti apa, biar tidak ada saling curiga. Kalau ada kebijakan segera diputuskan. Yang penting keterbukaan. Koperasi loh terbuka, kekeluargaan, gotong royong, prinsip itu. Tanpa itu susah untuk berkembang. Jadi kalau dari Pemda, terutama dari dinas koperasi, saya sendiri pribadi kadang selalu menyampaikan mana yang bisa saya ada peluang-peluang untuk berdagang dan berdewan untuk saya sampaikan ke dalam menguatkan. Saya tidak melihat bahwa ini wilayah provinsi. Nah, itu saya malah matur nuwun komunal branding tadi sebab inspirasi kami bagaimana untuk yang susu Wonosalam. Jadi potensi ini yang kami sampaikan bagaimana menggunakan. Saya juga kembali lagi, pemerintah itu gak untuk profit, gak untuk benefitnya. Masyarakat berdaya, tidak bisa. Kan jadi berdaya itu ya. Ya, semangatnya kan jadi berdaya. Kayak cetar aja. Nah, mungkin sekarang cetar. Nah, biasanya nenek Jombang sama di punya jamamnya kan. Nenek ini beli. Ini kan benar, ini kan
harus full kafirkan, jangan pernah ragu. Iki emang kawannya di kawan salam ya emang kawan. Ayo kawan salam, proyek tak gampang. Tadi si kalau baca itu, Cetai dulu. di belum sama itu kadang-kadang makanya nanti lebih banyak ini lah lokasi kalau rapat ini kan boleh diskusi. Saya minta nanti teman-teman kalau KPR yang paling paham kondisinya fokus seperti apa, sampaikan bapak-bapak yang belakang, sampaikan aja. Mungkin pernyataan tidak berguna menurut jenengan, tapi bagi kami semua pernyataan, semua keluh kesah, semua apa yang jenengan tanyakan bermanfaat bagi kami. Kalau saya semacam itu, siapapun boleh ngomong. Gak perlu sama tempatnya, saya itu gak punya lahan itu, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau bisa sampaikan aja, biar kami identifikasi. Kalau bermuara akan saya sampaikan. Gak apa-apa. Tanya apa saja mungkin karena tanya harus diskusi bagaimana menyelesaikan. Bismillah nanti semuanya. Kalau dari kami, mestikan Pak apa tidak bisa semuanya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.